pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Dulu kita masih remaja, usia anak SMA. Di sekolah kita berjumpa, pulang pasti kita berdua. Dan kini kamu ada di mana? Dan kini rindu, apa kabarmu? Dan ingin lagi, dan ingin lagi jumpa. Nih, tungguin dong. Yuk. Dulu kita masih bersama, asmara anak SMA. Aku suka selalu denganmu di atas motor berdua. Dan kini kamu ada di mana? Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Kok kurang semangat, Pak ulang ya. Selamat pagi anak-anak. Masih kurang semangat nih. Kalau gitu kita stretching dulu ya. Kalau Pak bilang selamat pagi, kalian bilang pagi-pagi luar biasa hebat. Oke, sudah mengerti? Oke, sekarang kita tes ya. Selamat pagi. Sekali lagi ya, selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Di sini siapa mau berdoa? Angkat tangan. Yang mana ya? Oke, diangkat saja. Silakan. Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, selanjutnya kita absen dulu ya. Rahmatia, Hadir Pak. Anessa, Hadir Pak. Rahma, Hadir Pak. Ayun, Ayun, Hadir. baik. Gambaran itu materi sudah sampai di mana ya anak? Sampai di manusia cerpen Pak. Oh, materi cerpen. Materi cerpen kan sudah selesai kemarin ya ada bahasan. Sekarang itu selanjutnya kita bahas masuk pada materi teks berita. Baiklah anak-anak, sekarang Pak menjelaskan tentang teks berita. Jadi kalian harus memperhatikan ke depan ya. Iya Pak. Oke, sebelum lanjut, Pak ingin tanya terlebih dahulu. Apa sih itu berita? Siapa tahu angkanya? Oke, silakan berdiri. Oke, berita itu apa? Menurut saya,
berita itu suatu kejadian. Oke, suatu kejadian. Kejadian. Jadi, pengertian berita adalah kabar atau informasi tentang suatu hal atau suatu peristiwa yang terjadi atau yang akan terjadi atau yang sedang terjadi yang disampaikan melalui media cetak maupun media elektronik kepada khalayak umum atau masyarakat. Nah, sampai di sini saya sudah membayangkan berita itu apa ya? Oke, selanjutnya kita masuk pada manfaat berita. Nah, ternyata berita itu ada manfaatnya loh. Ada 3 manfaatnya, yaitu yang pertama menambah pengetahuan dan wawasan. Berita itu menambah pengetahuan kita, apa yang terjadi berita itu menambah suatu pengetahuan tentang kita ya, pengetahuan kita. Yang kedua itu memperbaharui peristiwa aktual dan faktual yang terjadi. Nah, peristiwa aktual itu peristiwa yang harusnya terjadi. Nah, sedangkan faktual itu peristiwa yang sudah sesuai dengan fakta atau sesuai dengan kebenaran. Dan yang ketiga yaitu mengetahui peristiwa yang terjadi. Oke, selanjutnya kita masuk pada unsur-unsur berita. Nah, dalam unsur-unsur berita itu, dalam unsur-unsur teks berita itu meliputi 5W tambah 1H atau adik simbah. Jadi untuk mengingat unsur-unsur berita itu ingat saja adik simbah. Dari A, apa yang terjadi? Peristiwa apakah yang terjadi dalam berita tersebut? Dan yang kedua di mana? Di mana berita itu disampaikan? Dan yang ketiga itu kapan? Kapan berita itu terjadi? Dan yang keempat itu siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Nah, dalam suatu berita itu pasti kan ada siapa yang terlibat kan? Ya, itu yang terlibat siapa. Dan yang kelima itu mengapa? Mengapa hal itu terjadi? Nah, dalam berita tersebut kan pasti ada suatu kejadian. Mengapa kejadian itu bisa terjadi? Nah, di situ dijelaskan dalam suatu teks berita. Dan yang keenam itu bagaimana kejadian berita itu tersebut. Selanjutnya masuk pada langkah-langkah menyimpulkan isi berita. Yang pertama itu 1, menyimak atau membaca teks berita dengan seksama. Jadi kita itu kalau ingin menyimpulkan suatu berita itu harus menyimak terlebih dahulu atau membaca dengan seksama. Oke? Dan yang kedua itu mencatat pokok-pokok isi berita yang kalian dapatkan berdasarkan 5W tambah 1H atau adik simbah. Jadi dalam menyimpulkan isi berita itu kita harus mencatat pokok-pokok isi berita sesuai dengan 5W 1H, 5W tambah 1H atau adik simbah. Dan yang ketiga itu membuat kesimpulan berita dengan cara menyusun pokok teks berita kemudian disusun dalam bentuk kalimat berita. Dan yang keempat itu menyimpulkan isi berita dapat ditulis dalam bentuk kalimat berita. Baik, selanjutnya Pak akan memberikan satu contoh video berita agar kalian menganalisis berita tersebut untuk menyimpulkan berita tersebut berdasarkan unsur-unsur yang sudah Pak jelaskan tadi. Oke. Kelompok penulis tadi itu siswa SMP PGRI 1 Wonosari, Malang, Jawa Timur, menabrak truk pada Selasa 21 Mei 2024 malam. Insiden itu terjadi di kilometer 695 plus 400. Selanjutnya setelah kalian melihat video berita tersebut, Pak berikan tugas ya. Ya Pak. Yaitu, kan kalian sudah menonton video berita sebuah contoh video berita. Nah, Pak akan suruh kalian itu membuat tugas yaitu menganalisis berita tadi yang Pak sudah tayangkan berdasarkan unsur-unsur berita yang tadi Pak jelaskan.
Siapa yang menyontek? Siapa yang menyontek? Ih, Ayun Pak, Ayun yang Balia. Tidak betul, Pak. Iya, Pak. Tadi saya lihat Ayun. Ayun, kau pindah ke depan. Apa yang tak tidak paham, Ayun? Yang ini Pak. Yang teks berita. Nah, itu tadi kan Pak sudah menerangkan suatu video contoh berita. Nah, berita tersebut itu kamu analisis berdasarkan unsur-unsur berita yang tadi Pak sudah jelaskan. Nah, sudah mengerti? Sudah Pak. Oke. Kerjakan ya. Ya. Oke. Suasananya sudah mulai tegang ya. Santai saja ya dalam mengerjakan tugas, santai. Tidak usah tegang. Oke, kalau untuk mencairkan suasana, kita bagaimana kita exchanging dulu? Suka nggak? Oke. Berdiri, saran berdiri, silakan berdiri. Berdiri. Oke. Oke. Exchanging kali ini bernyanyi. Siapa suka bernyanyi? Saya. Oke, saya suka yang bernyanyi. Yaitu SDG itu menyanyinya seperti ini. Marina menari di atas menara. Nah, kalau pagi Marina, kalian pegang dada. Coba kalian pakaikan. Marina, kalau pagi menari berarti rentangkan tangan. Menari, kalau pagi di atas berarti tangannya di atas bentuk P. Oke, kalau pagi menara tangannya di ataskan lagi. Oke. Sudah mengerti? Ya. Menyanyi sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara. Oke, tenang. Pak mau tanya, stop sudah. Saya Pak. Oke. Silakan sama siapa? Ramatia. Oke, silakan Ramatia untuk membacakan hasil kesimpulan teks berita. Silakan maju ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya ingin membacakan hasil berita saya yang saya tulis, yaitu bus para wisata yang mengangkut rombongan studi tour siswa SMP PGRI 1 Wonosari, Malang mengalami kecelakaan di tol Jombang Mojokerto, Jawa Timur pada Oke, waktunya sudah mulai hampir habis untuk pelajaran kali ini. Silakan tugasnya dikumpul ke depan. Baik Pak. Selanjutnya pertemuan kali ini sudah cukup sampai di sini ya. Semoga materi yang Pak Senpai jelaskan tadi semoga dapat diingat ya. Ya. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, marilah kita berdoa. Saya mau mimpi doa. Anessa, Pak minta Anessa untuk membacakan doa. Silakan. Baik, kepada teman-teman yang sudah belajar, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, selanjutnya kalian sudah bisa pulang. Oke, pertemuan kali ini sudah sampai di sini. Pak akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang mungkin masuk dalam hati kalian. Pak mohon maaf ya. Iya Pak. Pak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi